Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aliandra Nalarmazini dari kelas C dengan NRP 15/2024-020. Dan kali ini saya bakal jelasin tentang salah satu algoritma penjadwalan CPU, yaitu Priority Scheduling yang preventif. Secara sederhana, algoritma ini menjalankan proses yang memiliki prioritas tertinggi terlebih dahulu. Nah, prioritas tertinggi kayak apa sih? Dan kalau misalnya kalau di tengah jalan ada proses baru dengan prioritas yang lebih tinggi, maka proses yang sedang akan bakal diberhentiin dulu secara sementara karena akan digantikan sama proses baru itu yang prioritasnya lebih tinggi. Nah, biar gampang, saya bakal kasih contoh mungkin ya, contoh kasusnya seperti apa. Bayangin sebuah posko gitu, tanggap darurat bencana. Misalnya ada bencana gempa di suatu daerah besar. Ya, bencana gempanya tuh sangat besar dan memakan banyak korban jiwa. Di situ juga ada tingkat masyarakat yang tingkat lukanya tuh berbeda-beda gitu. Ada yang luka ringan, ada yang luka berat, dan luka sedang gitu. Nah, luka berat itu dipastikan bakal menjadi prioritas tertinggi gitu. Sementara luka sedang akan menjadi prioritas yang sangat menengah dan prioritas ringan bakal prioritaskan menjadi prioritas rendah. Misalnya tim medis menangani korban dengan luka sedang gitu. Prioritas 2. Tiba-tiba datang pasien dengan kondisi kritis gitu. Dengan keadaan tidak sadar, habis tertimpa bangunan dan butuh alat bantu napas. Maka secara otomatis tenaga medis harus menghentikan pertolongan sementara ke korban luka sedang gitu. Dan langsung memindahkan prioritasnya ke pasien prioritas tinggi yang tadi itu, yang ketimpa bangunan itu. Setelah kondisi pasien kritisnya udah stabil, maka sang tim medisnya harus balik lagi ke pasien yang tertunda. Nah, mekanisme ini tuh yang disebut preventive priority scheduling. Proses bisa diinterupsi gitu. Kalau misal datang tugas dengan prioritas lebih tinggi atau dengan tugas yang lebih tinggi. Kalau kita pengen lebih dalam secara teknis, kita analogikan ke sistem operasi gitu ya. Setiap pasien itu sama seperti proses dalam CPU. Tim medis adalah CPU-nya karena dia yang punya ilmu dan dia sebagai otak yang mampu menyelesaikan banyak berbagai masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sama seperti tim medis juga yang menangani tingkat luka dan tahu prioritas mana yang perlu ditolong gitu. Jadi CPU itu kalau kita berbicara ke analogi ke sistem operasi lagi, kalau ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, ya pasti akan memprioritaskan itu dan akan langsung dieksekusi. Nah, segitu aja mungkin penjelasan dari saya. Kesimpulannya, algoritma priority scheduling ini sangat cocok dipakai untuk sistem yang butuh respon cepat gitu terhadap kondisi kritis, seperti sistem triage bencana, pengendali lalu lintas. Misalnya lalu lintas kan gak bisa disamakan ya di setiap daerah, lalu juga lintas udara dan bahkan server keamanan pun bisa sebenarnya ya. Tapi sekian penjelasan dari saya, semoga jelas dan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih sudah banyak mendengarkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.